Baik, selamat pagi, siang, sore, malam kepada teman-teman semua yang menonton video ini. Pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan atau kita akan menjelaskan sebuah tugas dari biofisika. Kita akan mengulik-ngulik tentang bagaimana sel itu bisa mengatur atau mengorganisir dirinya sendiri gitu. Oke, kita mulai pembahasan atau ulik-ulikannya ini. Kenalkan, saya Finandia Martiadiva dan teman saya Muhammad Ibnu Abdillah. Kita akan menjelaskan tentang bagaimana sel ini bekerja. Oke, untuk pertama-tama mungkin teman-teman pernah dengar atau pernah lihat, jadi di dalam tubuh kita kan terdiri dari berbagai macam itu ya, sel-sel seperti nukleus dan lain-lain. Nah, mereka itu gimana sih caranya mereka mengorganisir gerak mereka supaya mereka tuh bisa berfungsi selayaknya yang ada sekarang gitu. Kan kalau misalnya kita lihat kan seperti mesin ya, mereka tuh secara otomatis bekerja gitu aja. Nah, gimana caranya tuh? Nah, yang pertama itu sel itu terdiri dari dinding. Kalau misalnya kita lihat kan sel bentuknya ada bulat gitu ya. Nah, bulat kotak atau apalah, lonjong. Nah, ada yang membentuk bentuk tersebut itu ada dinding. Nah, dinding ini biasanya terbuat dari bilayer membrane atau membran yang memiliki dua layar gitu ya. Nah, sebagai komponennya. Nah, di sini kita akan mengulik tentang bilayer membrane dan gimana dia bisa self-assemble gitu. Nah, di sini bilayer membrane itu sebenarnya atau biasa dibilang lipid bilayer itu memiliki dua sisi ya, yang satu hidrofobik dan yang satu hidrofilik. Dimana hidrofilik itu dia sifatnya suka dengan air, dan hidrofobik itu dia tidak suka dengan air gitu. Di sini ada ilustrasi. Yang hidrofilik kan kayak bercampur sama air. Terus yang di sini ada hidrofobik yang memisah ini, kuning. Contoh hidrofobik itu kayak minyak. Nah, hidrofilik itu nanti contohnya kayak sabun gitu ya. Kalau misalnya kita tangannya minyak terus kasih sabun kan dia jadi larut ke air. Itu ini ada, dan yang di bawah ini ada misalnya ada ilustrasi kecilnya ya dari lipid bilayer ini. Nah, kemudian kan tadi ada sisi yang nggak suka air dan ada sisi yang suka air. Nah, mereka tuh disusun sehingga membentuk bentukan seperti yang di gambar kiri atas itu. Dia ada dua sisi, jadi ekornya tuh ada di dalam semua dan kepalanya ada di luar semua. Yang mereka memutari nukleus itu nanti. Nah, di nukleus itu kan jadi terisolir dari yang luar. Itu dari situ mereka bisa memisahkan antara cairan yang berbeda komposisi. Seperti di dalam nukleus mungkin komposisinya ada nukleus, ribosom dan lain-lain, yang di luar ada ya air dan lain-lainnya. Nah, kemudian sebenarnya hidrofilik atau hidrofobik itu gimana sih penjelasan rincinya itu? Nah, penjelasan rincinya itu sebenarnya lebih ke kimia atau fisika gitu ya. Di sini tadi kan ada yang kepala sama ekor nih, fosfat sama fatty acid. Nah, di fosfat itu dia bermuatan negatif, sehingga ketika dikenakan air dia akan terikat kepada ion H+ di sini ya. Situ. Karena dia terikat dengan ion H+, otomatis nanti bagian ekornya atau fatty acidnya itu asam
lemaknya itu dia ada di bagian yang berlawanan sama yang ada airnya itu. Itu mengapa dia bisa misalnya bisa nutupin air lah gitu. Nah, kemudian di sini ada bagaimana unsur bergerak yang akan dijelaskan dengan teman saya. Oke, baik. Selanjutnya berkaitan dengan mekanisme pergerakan dari suatu unsur. Nah, biasanya pada sel ini makhluk hidup itu yang berperan dalam proses pemindahan ion atau molekul, pergerakan-pergerakan yang ada itu biasanya dibantu oleh energi yang disebut energi ATP. Nah, ATP merupakan panjangan dari adenosid trifosfat, yang mana ATP ini merupakan energi kimia yang diperoleh dari proses respirasi sel. Kemudian, nah ini ada skema bagaimana perbedaan antara aktif transport dengan pasif transport. Nah, untuk transport aktif biasanya itu akan terjadi pemompat, yang mana akan memaksa zat untuk melewati membran yang menentang gradien konsentrasi. Maksudnya adalah menentang gradien konsentrasi itu memindahkan suatu molekul dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Secara alamiah, perpindahan konsentrasi itu terjadi secara alamiah dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Akan tetapi karena ini kasus pada pemindahan ion atau molekul pada sel yang mana dia terdapat energi ATP, maka memungkinkan terjadinya perpindahan ion atau molekul dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi seperti yang ditunjukkan pada gambar. Perbedaannya terlihat jelas. Kalau difusi ini pasif transport karena dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah terjadi secara alamiah. Akan tetapi untuk yang aktif transport itu terjadi dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi, yang mana diperlukan bantuan energi ATP. Nah, kemudian ini adalah beberapa sifat enzim, yang mana enzim ini merupakan memiliki peran sebagai katalisator dari suatu reaksi kimia dalam sel. Katalisator sendiri merupakan suatu zat yang berperan untuk mempercepat laju reaksi, akan tapi dia tidak ikut dalam reaksi tersebut. Jadi, kenapa bisa mempercepat proses laju reaksi? Jadi, enzim itu secara mekanismenya dia menekan nilai energi aktivasi pada saat terjadi proses reaksi. Nah, energi aktivasi yang rendah ini yang akibatnya ditekan oleh enzim ini akan mengakibatkan proses reaksi lebih cepat karena tidak memerlukan banyak energi untuk terjadinya proses reaksi, yang mana itu dibantu oleh enzim. Kemudian berikut ini beberapa sifat atau karakteristik dari suatu enzim. Yang pertama, enzim aktif dalam jumlah yang sangat sedikit. Nah, karena dia sifatnya hanya sebagai pemicu, jadi cukup sedikit saja sudah bisa membantu mempercepat proses reaksi dari suatu zat dalam jumlah besar. Yang kedua, enzim tidak terpengaruh oleh reaksi yang dikatalisnya pada kondisi stabil. Untuk kasus ini, enzim itu dia pada kondisi stabil dia tidak dipengaruhi dari reaksi yang dikatalisnya, tetapi bisa saja dipengaruhi oleh pH atau suhu pada saat proses terjadinya reaksi. Kemudian enzim mempercepat suatu reaksi tapi tidak mempengaruhi kesetimbangan reaksi. Dan yang terakhir, kerja katalis enzim itu spesifik. Artinya, suatu enzim itu hanya bisa mengkatalisis suatu reaksi dan tidak akan mengkatalisis reaksi lain. Kemudian ini ada beberapa prinsip kerja dari dari enzim tadi. Yang pertama ini metode lock and key. Untuk metode lock and key ini dianalogikan seperti antara kunci dan gemboknya. Yang berperan sebagai kuncinya adalah substratnya,
dan yang gemboknya locknya adalah enzim. Jika terjadi kecocokan antara bentuk geometri dari substrat dengan enzim, maka akan terjadi kecocokan atau seperti kunci dengan gembok yang sesuai pasangan, sehingga jadi lock key kompleks, yang mana nanti di sini enzim akan bekerja. Kemudian metode induce fit. Nah, kalau induce fit ini dia lebih ke mencocokkan bentuk dari substratnya mencocokkan bentuk dari kunci. Jadi pada kasus ini bentuk kuncinya itu dengan substratnya kan sebelum terjadi pengklopan gitu ya, penggabungan kan berbeda. Akan tapi setelah berdekatan gitu, terjadi kecocokan, sehingga terjadi klop, yang mana nanti jika sudah terjadi kecocokan atau klop antara key kunci dengan substratnya gitu, maka akan bekerjalah gitu mekanisme dari enzim tersebut. Oke, mungkin pembahasan yang bisa kami sampaikan cukup sekian untuk saat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.